Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Diawali dengan berita utama, Polwan Satgas Damai Kartens dan personil Polres Pegunungan Bintang bagikan kebahagiaan bersama siswa-siswi SD YPPK ST Agustinus, Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam acara yang penuh kehangatan, polwan-polwan yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tersebut, yakni Brigpol Ita Sombo Alo, Bribtu Helma Jessica Koibur, dan Bribtu Devi Eka mengajak bernyanyi bersama dan menyuguhkan permainan yang menghibur sehingga membawa senyuman juga buku cerita serta bingkisan untuk anak-anak. Kehadiran polisi wanita tersebut tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi siswa-siswi, tetapi juga menjadi momen yang berkesan bagi mereka untuk lebih dekat dengan aparat keamanan. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 AKBP Dr. Bayu Suseno SHSIK MMMH mengatakan bahwa Satgas ODC bersama Polres Pegubin Polda Papua mengunjungi SD YPPK Santo Agustinus Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon dengan tujuan untuk berinteraksi dengan murid agar antara kepolisian dengan siswa masyarakat yang ada di Serambakon terjalin hubungan komunikasi yang semakin erat dan akrab. Di tempat yang sama, Wakapolres Pegunungan Bintang Kompol Mika Toding Poti SHSIKMH mengucapkan terima kasih kepada Kasatgas Humas ODC yang telah meluangkan waktu untuk datang berkunjung ke SD YPPK Santo Agustinus Kampung Yapimakot, Distrik Serambakon. Dan dirinya juga merasa bangga karena ditunjuk untuk mendampingi dalam melakukan kegiatan di Pegunungan Bintang. Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan kondisi yang aman menjelang bulan suci Ramadan, Polda Papua melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Kartens tahun 2024. Apel yang digelar di lapangan Satbrimob Polda Papua pada Sabtu 2 Maret 2024 tersebut dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Daerah Polda Papua Kombes Pol Dr. Andus Yosi Muhamarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Papua antara lain Dirsamakta Polda Papua Kombes Pol Sondang Siagian SIK Dirpam Opfit, Kombes Pol Dede Alamsyah SIK dan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor Dan Magbon SHSIK MHMSI serta perwakilan dari TNI dan stakeholder terkait. Dalam sambutannya, Kombes Pol Yosi menyampaikan data perbandingan kecelakaan di wilayah Papua antara tahun 2022 dan 2023. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kecelakaan, Polda Papua terus berupaya menekan angka kecelakaan dengan menggelar Operasi Keselamatan Kartens 2024. Sebagai bagian dari program aksi keselamatan jalan yang melibatkan lembaga terkait, operasi ini diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran yang melibatkan segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata di jalan raya. Dengan adanya Operasi Keselamatan Kartens 2024, diharapkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dapat ditingkatkan sehingga dapat menciptakan jalan raya yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK meresmikan pembangunan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Mimika pada Sabtu 2 Maret 2024. Di lobi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Mimika, Jalan Agimuga, Mil 32, Kabupaten Mimika. Kapolda Papua mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas pembangunan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Mimika yang telah diinisiasi oleh Karorna dan Kabidokes serta Karlok Polda Papua selaku pelaksana. Ia menyampaikan pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, terutama di daerah yang memerlukan penanganan medis yang cepat dan memadai. Ia mengapresiasi peralatan modern yang terdapat di Rumah Sakit Bayangkara TK 4 Mimika seperti CT scan dan ruang operasi modular yang terintegrasi. Irjen Pol Matius berharap langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat terutama dalam hal pembebasan lahan. Dengan tersedianya berbagai rumah sakit di 4 provinsi Papua, diharapkan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi. Dan Rumah Sakit Bayangkara TK 4 Mimika bisa menjadi rujukan untuk daerah lain serta tanggap bencana yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbagai peristiwa ataupun kejadian menonjol yang terjadi di wilayah Polda Papua
sehingga mengakibatkan korban baik dari aparat keamanan maupun masyarakat, dan minimnya ketersediaan layanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi darurat seperti yang sering terjadi. Oleh karena itu, saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Bayangkara kedua di wilayah hukum Polda Papua yang berada di Provinsi Papua Tengah ini. Tentunya harapan kami dengan tersedianya berbagai rumah sakit di tempat Provinsi Papua akan lebih memudahkan masyarakat Papua untuk berobat, sehingga kesehatan masyarakat Papua akan terpenuhi. Saya berharap langkah-langkah yang diambil Polda Papua ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah, terutama mengenai pembebasan lahan, dan dari rekan-rekan stakeholder lainnya, sehingga cita-cita kita untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memberikan kesehatan kepada seluruh masyarakat di tanah Papua ini dapat tercapai dan terwujud. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Brigpol William Ireo beserta kerabat kerja pamit undur diri. Salam presisi.